Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam saya dari Riau ya. Jadi semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga dengan ternaknya ya. Jadi teman-teman, pada sore hari ini saya aktivitas ya masih angon sapi ya. Jadi angon sapi masih di area sawit, cuman banyak semak-semaknya ya. Jadi ini saya tidak ngangon di tempat biasa ya, karena di sana itu rumputnya sudah menipis, jadi kita pindah angonan teman-teman ya. Jadi angon di sini ya, agak semak-semak ini. Jadi disinilah sapi kita angonnya. Jadi teman-teman, sekarang ini ya kan musim hujan, di daerah Riau hujan terus, jadi sapi kita kehujanan terus teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri ya, walaupun cuaca hujan, sering hujan ya, panas juga, tapi sapi kita ini sudah terbiasa kena hujan panas ya, karena kita biasakan. Jadi sudah memasuki tahun baru ya, tahun 2025. Semoga saja kita para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia semakin berkembang ya, semakin sukses ya mengawali tahun 2025 ya. Semoga harapan kita di tahun yang akan datang tercapai ya teman-teman ya. Intinya tetap semangat ya, semangat. Jadi teman-teman ya, sekarang ini ya kan gencar ya teman-teman ya, dengan ini ya, dengan ada ini ya, masalah ini kesuburan sapi ya teman-teman ya. Jadi sapi itu teman-teman ya sudah di IB ya, ternyata sudah di IB dia tidak ada birahi teman-teman. Kemudian dicek, tiba-tiba ternyata sapinya zong ya. Ternyata teman-teman ada kasus seperti itu ya. Jadi sapi seperti itu harus ini ya, segera ditangani mantri ya, karena ini teman-teman ya, itu setelah di IB kan, jadi dia mengeluarkan ini ya, cairan warna putih kental ya, itu ternyata infeksi ya, infeksi atau gangguan kesuburan pada sapi ya. Jadi untuk sapi-sapi indukan ya biasanya banyak seperti itu ya. Jadi maka tuh harus teman-teman kita jeli ya. Jadi kalau sapi seperti itu segera ini ya, supaya disuntik atau diobati sama mantri ya, supaya sapi kita itu tidak ini ya, gangguan reproduksinya tidak terganggu lagi, supaya dia birahinya lancar ya, kemudian kawin sapinya terus atau di IB dia biar jadi teman-teman ya. Karena kalau nggak seperti itu ya, kita biarkan teman-teman, itu menyebabkan kerugian bagi kita ya. Seharusnya karena sudah di IB kita biarkan saja, tidak kita PKB. Ternyata zong, ternyata udah jalan 6 bulan 7 bulan ya, perut sapinya itu buncit. Cuman sapi ini kan ada juga teman-teman ya yang perutnya besar, tapi setelah dicek zong ya, tidak hamil rupanya. Padahal kemarin itu di IB karena nggak birahi-birahi ya teman-teman ya. Jadi perlu kita ini ya, kita evaluasi teman-teman ya. Jadi kita berternak harus cerdas ya teman-teman ya. Jadi supaya kita paham dengan ternak kita, supaya kita tidak mengalami kerugian ya. Jadi ada teman-teman kasus seperti itu ya, jangan dibiarkan berlarut. Kalau memang sapi kita seperti itu, segera teman-teman ya,
segera kalau bisa langsung diobati mantri, dicek ya sama dia biar langsung diobati supaya sapi kita itu disuntik penyubur sapi ya. Tujuannya biar sapi itu kembali normal birahinya, terus tidak terganggu. Jadi kapanpun kalau dikawinkan sapinya, jadi kapanpun dikawinkan jadi dia siap teman-teman ya, langsung jadi ya. Jadi perlu diperhatikan untuk kita semua ya, para peternak sapi. Jangan menganggap hal seperti itu sepele, karena kita nggak tahu ya teman-teman, namanya sapi ini kan hewan ini ya. Cuman yang kita tahu ya sistem siklus birahi sapi ya, setelah 21 hari pasti sapi itu dia birahi, mengeluarkan lendir bening ya kan teman-teman ya. Jadi kalau setiap hari, setiap bulan mengeluarkan bening, setiap sekali 21 hari teman-teman ya mengeluarkan lendir bening, ternyata sapi itu minta kawin. Jadi kita suntik teman-teman ya. Jadi jangan salah juga teman-teman, jadi kita suntik atau sapinya kawin alami ya, jadi dia birahi, keluar lendir bening ya, jadi tidak mengeluarkan ini lagi lendir ya. Tiba-tiba dia ada mengeluarkan cairan putih ya, itu ternyata infeksi ya teman-teman, kental ya. Jadi perlu kita ketahui juga ya, kita harus paham juga ya, karena kita harus paham juga mengetahui siklus birahi sapi ini ya. Jadi biar nggak salah paham teman-teman, biar kita tahu ya kan kapan sapi itu minta kawinnya, kita tahu juga teman-teman. Jadi ini merupakan suatu permasalahan ya teman-teman ya, yang mungkin belum banyak tahu ya teman-teman kita ya, yang masih beternak pemula ya. Sini saya belajar ya dari adanya masalah teman-teman. Jadi supaya kita tidak mengalami kerugian besar, jadi hal seperti itu segeralah ditangani sama mantri ya. Jadi tinggal telepon ya, sharing-sharing, kasih tahu solusinya seperti ini ya teman-teman. Jadi supaya mantrinya itu tahu ya. Jadi karena mantri itu sudah sudah memang itulah teman-teman ya, di bidang dia ya. Jadi dia paham ya, mengerti. Jadi kita ini kan nggak tahu disuntik memang, tapi ada juga teman-teman ya, walaupun di IB kayak gitu ya, dia mengeluarkan cairan gitu, ternyata sapinya bunting, ada juga seperti itu. Jadi kalau hal seperti itu boleh ditanya teman-teman ya. Pernah saya bertanya, kalau di IB misalnya ya keluar cairan putih, jadi itu katanya infeksi. Jadi saya bilang, apakah itu IB nya gagal? Iya gagal, itu harus diobati teman-teman ya. Jadi harus diobati sama mantri supaya disuntik kesuburan sapinya, supaya biar subur lagi ya. Jadi kalau udah subur lagi sapinya, jadi siklus birahinya bagus ya, jadi kita kawinkan pun sapinya. Jadi kalau dikawinkan itu jadi sudah aman ya sapi kita ya, kalau tidak mengeluarkan cairan atau lendir putih atau kuning kental ya teman-teman ya, itu tandanya infeksi atau gangguan reproduksi pada sapi. Itu enggak mesti terjadi pada ini ya, sapi yang indukan ya, sapi darah juga ya, sapi darah juga teman-teman, ada juga itu gangguannya ya, karena nggak tahu ya kita yang kita makan, yang sapi makan itu makanan apa ya. Jadi itu kan setiap makanan itu kan tergantung ini, memang pengaruhnya untuk badan dia ya, kesehatan dia. Jadi kalau keluar yang seperti itu tandanya sudah infeksi ya, sudah gangguan pada sapi. Jadi cukup teman-teman panggil mantri segera supaya diobati. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like dan di komen supaya channel ini semakin berkembang. Jadi supaya saya rajin buat video-video yang menarik khususnya tentang sapi ya. Jadi di sini kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, supaya kita tuh yang tahu menjadi tidak tahu ya, karena supaya kita tuh bisa ini teman-teman yang paham dengan
apa yang terjadi di lapangannya, seperti yang kita rasakan atau kita yang mereka juga rasakan di lapangan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat